24651. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasi untuk kelas 8 semester 2 dalam kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang teks persuasi yang berserta iklan, slogan, dan poster. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Sebelumnya ada yang sudah tahu apa itu teks persuasi? Teks yang berupa contoh. Betul. Untuk dijelaskan ini, teks persuasi yaitu jenis teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu, memiliki pemikiran yang sama, atau mengubah sikap atau perilaku sesuai dengan keinginan penulis. Biasanya dengan memberikan alasan dan prospek yang meyakinkan, dan biasanya teks persuasi ini sering ditemukan pada iklan dan himbauan. Selanjutnya adalah tujuan dari teks persuasi. Tujuannya ada dua. Yang pertama itu, kalau kalian sebagai pembaca atau pendengar, tujuannya untuk lebih cermat dan teliti dalam menangkap maksud teks persuasi tersebut. Lalu kalau kalian sebagai penulis atau yang membuat, teks ini bertujuan untuk mempromosikan sesuatu akan menarik minat dari pembaca atau pendengar. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks persuasi ada tiga, yakni berisi data dan fakta. Yang kedua, argumentasi harus meyakinkan. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui di penjelasan tadi, teks persuasi adalah teks yang berisi tentang ajakan untuk mempengaruhi atau menawarkan sesuatu. Lalu yang ketiga, berisi kata-kata rujukan. Yang pertama adalah teks iklan. Teks iklan merupakan sebuah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi khalayak agar tertarik pada barang, jasa, atau suatu ide. Ciri-cirinya yaitu bersifat persuasif, lalu menggunakan bahasa yang singkat dan menarik, juga disertai gambar atau media visual atau audio. Seperti yang biasa kita temui di media sosial, itu merupakan iklan yang disertai audio dan video. Ini adalah contohnya, seperti kalau dari iklan dari televisi. Contohnya misalnya menawarkan kopi nih, kata-katanya ini, kalian ngantuk, ngopi adalah solusinya. Ngopi nggak pernah seenak ini, nikmati sensasi kopi dalam plastik yang pekat dan penuh aroma, dibuat dari 100% biji kopi asli Indonesia. Nah, itu adalah contoh teks iklan. Yang kedua adalah teks slogan. Apa sih teks slogan itu? Teks slogan ialah kalimat pendek, menarik, dan mudah diingat yang digunakan untuk menyampaikan pesan tertentu. Teks biasanya berkaitan dengan motivasi, ajakan, atau peringatan. Nah, contohnya nih, gambarnya cuma satu ya. Ini kalimatnya, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh yang kedua, saya masuk datang terlambat. Biasanya kalimat yang kedua ini kita temui di sekolah. Lalu yang ketiga ada poster. Poster ialah media visual yang memajukan gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi atau ajakan. Poster biasanya ditempel di tempat umum, gunanya untuk mudah dibaca oleh banyak orang. Contohnya seperti ini. Ada gambar anak kecil yang buang sampah di tempat sampah dan kata-katanya bersih itu sehat. Baik, dari pelajaran yang kita belajar hari ini dapat disimpulkan bahwa teks persuasi yakni teks yang merupakan suatu teks yang mengajak seseorang menawarkan barang atau jasa supaya orang-orang itu tertarik ketika melihat misalnya iklan, poster, atau pamflet atau slogan. Nah, saya kira pelajaran hari ini cukup mudah dipahami ya teman-teman? Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan tutup pembelajaran pada